اللهم صل وسلم وزد وعدم وأمنم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أشعث العرب والوجب وإمام طيبة والغرام وترجمان بلسان الكذب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم وبالعواصم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق طرفي يا ربي وكرما وتقديما ورفة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر الغني والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu aqluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. الفاتحة إلى جميع أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام جميع أولياء الله الصالحين وجميع العلماء والمصنفين المخلصين لله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل والإمام الواصل الشيخ زين الدين عبد العزيز بن زين الدين الباري أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة. ثم الفاتحة على نية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم ييسر لنا اليسر ويجنبنا العسر ويوفقنا لما يحب ويرضى وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna wa arsyadana ila kulli ta'atihi wa imtithali awamirihi. Walladzi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi risalatihi wa bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidzah, para mudarrisin, para muallimin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini. Insyaallah kita semua hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Malam hari ini istiqamah mudawamah kita dapat kita amalkan. Tentunya kita maklum sebelumnya kita memahami amalan hamba-hamba saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai-sampai fadilah, keutamaan, kesenangan, kegembiraan itu diceritakan banyak oleh Nabi. Tentu untuk kita semua orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan majlis, taqabbal Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Langsung saja kita melanjutkan kajian kita Irsyadul Ibad yang masih dalam satu bab ar-riddah aw yad'i an-nubuwwah. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yad'i an-nubuwwata aw yusaddiqu mud'iyyaha wa ka'an yarda bil kufri ka ikrahi muslimin alaihi aw isyaratihi alaihi bihi aw isyaratihi ala kafirin bi an la yuslima wa illam yastashiru. Termasuk bagian daripada dosa besar yang mencapai murtad itu yadda'i an-nubuwwah. Ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi. Yadda'i itu mengaku an-nubuwwah. Ya. Murtad dosa besar. Selama ini kan pernah ada ya. Beberapa kali, berapa orang itu Pak viral, dikenal, akhirnya dia ngaku sebagai nabi. Ya, yadda'i an-nubuwwah. Jangankan langsung dirinya, ya dia mengumumkan, mengakui sebagai nabi. Ada orang saja mengakui nabi, kemudian kita membenarkan, itu saja sudah dilarang, dosa itu sudah, dan dosa besar. Makanya berikutnya itu aw yusaddiqu mud'iyyaha,
membenarkan orang yang mengaku nabi. Makanya ya aneh selama ini Pak, ada orang itu mengaku nabi ternyata masih ada pengikutnya. Berarti pengikutnya ini kan percaya, yusaddiq, dia membenarkan dia apa yang dikatakan oleh sang nabinya itu ya. Ya Allah, orang zaman sekarang mengaku sebagai nabi, tapi itu memang kadang-kadang sudah sekali, mungkin nanti dibahas dari belakang itu, karena memang dia mempunyai keyakinan itu ada semacam suara dalam dirinya itu bahwa dia itu sudah mencapai derajat kenabian. Itu sebenarnya pengganggu saja yang demikian itu takut. Ya. Banyak cerita-cerita semacam itu Pak. Ada orang katanya bertapa, katakan amalan sampai disertai banyak puasa. Puasa Daud, ada puasanya sih bagus. Tapi kalau niatnya kurang bagus, nah ini kadang-kadang ini suka mendapatkan hukuman. Pernah diceritakan orang, jadi orang itu orang berilmu sebenarnya, dia ahli ibadah, ahli zikir, ahli wiridan, yang puasanya rajin, tapi ketika ditanya tujuannya hanya ingin dia itu senang apa itu Pak, burung merpati itu, senang burung merpati. Ternyata dia melakukan amalan-amalan puasa itu cuma pengen menang terus ketika ngadu burung. Nah begitu katanya, ya Allah. Dan ini kan tujuannya sudah nggak benar ini. Apa akhirnya yang terjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya gila dia, dipasung, ngamuk-ngamuk. Itu kaca rumahnya itu dihabisin semuanya itu pakai martil. Begitu ditanya, katanya banyak rayap. Jadi dia bersihin rayap di kaca-kaca rumahnya itu habis semuanya. Ya itu cuma kaca, bukan kepala orang ya. Gila dia akhirnya bikin, ya Allah ya. Nah ini ya mungkin karena salah niatnya itu Pak. Bukan. Kita kalau mau ibadah semacam itu ibadah saja. Nggak tahu itu naik ke puncak gunung, ke atas gunung, ke bukit, dan tidak turun-turun selama seminggu, itu niatnya apa dulu? Kalau niatnya sama seperti Nabi di Gua Hira, ya nggak masalah, ibadah saja kepada Allah. Ya, turun-turun dari bukit itu sekarang banyak itu bukit-bukit itu yang ada penginapan, ya, yang ada musholanya, ya ada tempat ibadah, ada keramatnya, ada kuburannya di situ. Banyak semacam itu. Dan pulang-pulang tamin Al-Quran terus menerus, silakan sih, bagus saja. Tapi apa ini niatnya ini? Nanti kalau salah niat itu ada suara iblis. Iya, suara iblis itu diyakini itu suara Tuhan. Nah begitu akhirnya ya sesat dia. Ini hati-hati sudah sekalian, alhamdulillah ya, insyaallah selamat kita tidak akan terjadi kepada kita semua berilmu. Ya yusaddiqu mud'iyyaha. Jadi kita membenarkan orang yang mengaku nabi saja, itu saja sudah tidak benar. Wa ka'an yarda bil kufri, dan sama seperti orang yang redha dengan kekafiran. Gimana ini contohnya orang redha dengan kekafiran Islam? Ya saya mah kalau misalnya ya memang ada yang ngajak-ngajak keluar dari Islam, ya apa-apa, saya redha-redha aja. Redha dia dengan kekafiran, padahal mestinya kita wajib ingkar dengan kekafiran ini. Bahkan kita wajib melawan. Tinggal cara melawannya yang bagus. Nggak boleh kita biarkan, kita diamkan. Diam saja sudah disalahkan, apalagi yarda, apalagi redha. Nah ini kadang-kadang hadirin rahimakumullah, ini hati-hati orang yang punya legitimasi di tempat itu, punya kekuasaan,
Dan sementara di wilayah, katakanlah Pak Lurah, Pak Camat, wali kota, itu orang di bawahnya kan banyak sekali, itu beda-beda, macam-macam. Iya. Nah, kalau dia retot dengan kekafiran itu yang ada di sekitarnya, di wilayahnya itu, nah, di sini Pak. Sebenarnya dia mestinya jangan retot, tapi karena memang hanya sebatas kita menghormati kehidupan, kita harus menghormati, sebatas dihormati saja. Toleransi kita sebatas di situ, jangan repot dengan kekafiran. Beda Pak. Nah, makanya ini ada seorang lurah itu tanya, bagaimana kalau rakyat saya atau wilayah saya, ya masyarakat saya itu minta izin, rekomendasi. Kadang-kadang itu minta surat-surat rekomendasi, itu macam-macam Pak. Ada yang ingin melakukan hal-hal maksiat, ya, minta izin, harus tanda tangan. Nah ini hati-hati nih, yang ditandatangani apa ini? Ya kalau menandatangani perizinan maksiat, maka dia ikut maksiat. Ya kita harus tegas, kita ini orang Islam. Ya saya mohon maaf, yang begini ini saya ikut maksiat, ini sama saya, agama saya melarang. Ini kadang-kadang mengatakan semacam itu tuh keluh, berat, kaku itu lidahnya untuk mengatakan tegas semacam itu dalam keimanan Pak. Kalau hal-hal lain, Bapak saya bantu, saya bela. Kehidupan Bapak dijamin keamanannya, ketentramannya, tidak akan terusik oleh siapapun. Kalau ada yang mengusiknya, wah saya wajib membela Bapak, begitu. Tapi dalam hal ini Pak, adakah kira-kira lurah, camat tegas semacam itu? Hah? Allah, iya, apalagi dimintain tanda tangan sambil disodori amplop tebel lagi. Nah, gimana kira-kira tanda tangannya? Hah? Ya, dia berat, berat kalau tidak tanda tangan. Oh, di sini Pak, ujian kehidupan. Siapa saja, baru lurah, camat sudah begitu, apalagi ke atas sana itu. Hanya Bapak Saudara sekalian, Allah, ya, kita tetap menginginkan orang-orang yang memimpin, baik pemimpin skup kecil apalagi yang besar, wilayah kita sampai kepada negara ini, siapa yang tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memimpinnya dengan hidayah, dengan sawa'is sabil, dengan shiratal mustaqim. Tapi wallahu a'lam, ya kita sekarang ini presiden sudah baru ya. Ya saya bukan bicara politiknya, bukan Pak, tapi teringat suatu hadis. Nah, ini keluar dari bahasan ini, karena kalau saya bahas akan datang itu kayaknya sudah kelamaan gitu Pak. Karena ini masih baru kemarin, ya kita tahu semua pidato presiden kita, Masya Allah kemarin itu ya menyenangkan kita, ya kan kita, ya keinginannya, program-programnya, cita-citanya, apa yang akan dia lakukan, oh mulia semua. Iya mulia semua, itu hadis dan ayat Quran itu Pak, semuanya itu. Ya, kita senang melihat semacam itu. Langsung kita tentunya berdoa, ya deh, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada engkau, bisa terbukti apa yang kau inginkan itu. Ya'idhuna 'alal manabir bil hikmah, memberikan mau'izah di atas mimbar. Wah, itu sungguh luar biasa. Singa podium, singa mimbar. Ini sudah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya Rabb, ya kita doakan terus saja Pak. Melalui lisan siapa Allah itu akan mengabulkan doa. Padahal pasti kita maklum juga bahwasanya syaitan itu kan tidak suka dengan kebaikan, betul tidak? Syaitan itu tidak suka dengan kebaikan, berarti syaitan itu tidak suka dengan orang-orang baik. Nah, kalau ada orang itu baik,
biasanya di sekitarnya ini banyak syaitan. Betul? Di sekitarnya banyak syaitan. Nah ini syaitan ini kadang-kadang berulang. Makanya semoga saja para menteri yang akan dilantik pula. Kapan itu Pak? Kapan? Hari ini? Tadi ya? Oh saya Masya Allah. Kalau kemarin saya mengikuti bahkan saya paling depan saya Pak, depan TV ya, depan TV. Itu para menterinya. Semoga saja seperti yang disabdakan Nabi, idza aradallahu bil amiri khaira. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada sang penguasa ini baik, kalau Allah inginkan baik kepada penguasa, maka Allah akan angkat ya wazir sidqin, wazira sidqin, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menteri-menteri yang jujur dan benar. Kalau sang raja ini melakukan kebaikan, kebenaran, dibela. Dan kalau sang penguasanya melakukan kekeliruan, kesalahan, dikritik. Nggak akan dibiarkan. Mudah-mudahan ini yang terjadi Pak. Dengan diangkatnya beberapa menteri ini Pak. Dalam hal ini yang paling berperan sebenarnya dalam negara kita yang menteri agama, betul tidak? Begitu sang raja, penguasa, presidennya melakukan kebenaran yang dibenarkan, tugas-tugas yang dibenarkan oleh agama, dibela, didukung. Tapi kalau sudah melenceng salah, tidak dibiarkan. Ini yang susah. Begitu atasannya salah, itu mau kritik itu berat nggak kira-kira? Berat tidak? Berat. Takut apa yang terjadi? Ditendang nanti Pak, didepak ya, habis dia ya, ketakutan dia. Padahal itu idza aradallahu bil amiri khaira, jika Allah menghendaki kebaikan kepada sang raja ini akan diangkat wazir sidqin, wazir sidqin, menteri-menteri yang benar, menteri-menteri yang jujur, menteri-menteri yang berani menegakkan kebenaran. Ya mudah-mudahan ini Pak. Allah, selama ini berapa banyak terlihat ya, begitu atasannya punya gagasan ternyata ini bukan kebenaran, diamkan, dibiarkan Pak. Menteri agamanya diam, bahkan sampai kepada wapresnya diam, betul tidak? Iya, berapa banyak di dunia ini begitu. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi Al-Baihaqi, satakunu alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum. Akan diangkat di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin yang mereka ternyata mudah menguasai rezeki kalian. Sebenarnya rezeki kita rakyat, tapi dikuasai oleh penguasa. Penguasanya udah kaya, semakin kaya, sedangkan rakyatnya masih ada gak yang miskin? Ya makanya kemarin itu kita lihat pidatonya itu yang namanya ingin menyelesaikan kemiskinan, betul? Masya Allah, ya mudah-mudahan saja terbukti, mudah-mudahan saja Pak. Cuman hati-hati nih, hadis sudah dikatakan oleh Nabi, yamlikuna arzaqakum, mereka itu gampang menguasai rezeki kalian. Sebenarnya milik kita, dikuasai sama dia. Sebenarnya harus diberikan kepada kita, ternyata dikuasai. Itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Yuhadithunakum fayukadzibunakum, mereka itu ketika berbicara kepada kalian enak didengarnya, tapi apa yang terjadi? Yukadzib, bohong dia, dusta dia, bohongi kita sebagai rakyatnya. Berlindung kita kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi ini Pak. Yukadzibunakum wa ya'maluna al-amal wa la yardawnahu, mereka itu melakukan amal-amal, tugas-tugas. Ada kata tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas pemerintahan, mereka lakukan. Ya'maluna al-amal, menjalankan tugas, tapi wa la yardaw, tapi mereka itu tidak redha.
tugas tapi tidak redha alias terpaksa. Nah, ini akan ada itu pemimpin yang diangkat di tengah-tengah umat itu semacam itu, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah selamatkan tidak pernah terjadi hadis ini di tengah kita. La yardawnakum hatta tuhassinu qabihahum wa tusaddiqu kadhibahum. Mereka tidak akan redha kepada kalian, kata Nabi SAW. Mereka tidak akan suka sebenarnya kepada kalian sampai kalian membaguskan keburukan mereka, sampai kalian membenarkan kebohongan mereka. Mereka buruk supaya kita anggap baik, mereka bohong kita anggap benar. Itu namanya membaguskan. Membaguskan di sini bukan kritik, bukan nasihat, bukan. Mendukung maksudnya, Pak. Sampai kita mendukung keburukan mereka dan kita mendukung kebohongan mereka. Mereka buruk, kita dukung, baru dia senang dia, Pak. Mereka bohong, kita dukung, baru dia senang dia. Makanya ada perkataan yang bagus itu, kita bekerja, kita menjalankan tugas bukan untuk penguasa, gitu ya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompoknya sendiri, tetapi untuk rakyat seluruh Indonesia. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan saja ente terbukti itu perkataannya. Amin. Iya, Pak, kita inginkan. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa la yu'tunal haq wa yu'tunal haq ma radu bihi. Kalau mereka itu melakukan sesuatu, memberikan hak kepada rakyat, ada ini haknya rakyat, diberikan. Memang masih, buktinya orang-orang kerja gaji masih dikasih, gitu kan ya, masih ada gajian, masih ada hak mereka yang kerja itu masih. Padahal sebenarnya layar kau Nabi, mereka nggak suka sebenarnya. Karena orang semacam itu, Pak, sekaya apapun, sebesar apapun harta yang dimiliki, tidak akan pernah cukup. Ya, al-haqumut takatsur itu semakin menjadi-jadi. Coba tumpuk kekayaannya. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin latamannaw thalithahu. Coba 2 lembah penuh dengan emas itu sudah dimiliki, dia berharap ketiganya. Sudah punya 3 lembah penuh dengan emas, latamannaw rabi'ahu, dia tetap berharap keempatnya, kelimanya, keenamnya dan seterusnya, tidak akan pernah selesai. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan tajawazu. Oleh karena itu, karena jiwa pemimpin yang semacam itu tadi, fa idzan tajawazu, mereka akhirnya gampang sekali melampaui batas, melanggar aturan-aturan dan undang-undang dalam agama yang diridhai oleh Allah. Itu gak mau. Wa man qutila an dzalika aw mutta fihi fa anta syahid wa huwa famata syahid, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memperjuangkan yang demikian, menghadapi penguasa-penguasa semacam itu, kemudian dia mendapatkan kematian atau dibunuh, maka dia mati syahid. Dia mati syahid. Disinilah hadirin rahimakumullah, para ulama itu tidak gentar menghadapi raja-raja yang semacam itu, penguasa-penguasa semacam itu. Betul tidak? Resiko belakangan di penjara aja. Begitu kan ulama selama ini. Sampai kepada menemui kematian, tak masalah, syahid. Ini sabda Nabi SAW. Mudah-mudahan tidak ya. Ini Nabi SAW bersabda semacam ini tentu supaya menjadi kehati-hatian bagi kita semua. Ya. Nah ini kok Pak Rindah kok sampai ke sini, ini benar gimana? Oh iya, karena ini masih baru, ini masih. Oh, Masya Allah. Orang redha dengan kekufuran.
kekafiran, itu murtad. Wa ka ikrahi muslimin alaihi ay alal kufri, memaksa seorang muslim supaya kafir. Murtad ini yang maksa, ini ikrah. Oh, jangan sampai, jangankan cuma maksa, Pak. Nah, berikutnya itu au isyaratihi alaihi, ya, hanya isyarat aja. Kalau maksa namanya maksa, ya. Ada saudaranya mungkin punya problem, punya cerita entah apa, dia berhadapan dengan masalah, dengan hukum dan sebagainya, dia akan terbebas dari problemnya itu kalau dia kafir, kalau dia keluar dari Islam. Akhirnya entah saudaranya, entah keluarganya, ya sudah, ente keluar aja deh dari Islam, udah keluar aja dari Islam, misalnya begitu, Pak. Ini namanya ikrahi muslimin alaihi, memaksakan orang lain supaya keluar, supaya redha dengan kekafiran, apalagi keluar dari Islam itu murtad, tak boleh, ya, dosa besar. Isyarat aja sudah nggak boleh, isyarat, memberikan suatu isyarat itu saja sudah berdosa. Ala kafirin, iya, isyaratihi alaihi bihi bil kufri, au isyaratihi ala kafirin bi alla yuslima, atau memberikan isyarat kepada seorang kafir. Kalau tadi orang Islam dipaksa supaya kafir, nah sekarang orang kafir diberikan isyarat sama dia supaya jangan masuk Islam. Apa ini orang kayak begitu aja. Ada orang mau masuk Islam dikasih bisik-bisik, dia nggak usah. Memang dikira enak Islam itu, nggak usah aja, itu udah enak kayak begitu lah, nggak usah. Jadi omong begitu dia, Pak. Itu dosa besar, murtad. Isyaratihi ala kafirin bi an la yuslima wa illam yastashiruhu, sekalipun nama dia nggak disebarin atau tidak dimusyawarahin. Istasyara yastashir itu musyawarah. Istasyara yastashir, kalau intasyara yantashir itu menyebar. Dosa besar. Wa kaman talqinin wa kaman talqini kafirin, dimudafkan itu, talqini kafirin kalimatal islami idza talaba minhu. Ada orang mencegah, mengajarkan kepada orang kafir kalimat-kalimat Islam, kalimat dua syahadat misalnya. Idza talabaha minhu, jika memang orang si kafir ini meminta. Ini banyak, Pak. Muslim itu kalau dia bersahabat, banyak kawan-kawannya, pergaulannya itu orang Islam, dia tertarik dia. Yang Islam ini, yang Muslim ini, dia gampang sholat, dia sibuk apa saja dia, begitu datang waktu sholat dia sholat, akhlaknya baik, ya tertarik dia. Islam ini kok bagus sekali nih. Akhirnya dia minta supaya diajarkan. Dia belum sebenarnya belum mau masuk Islam, cuma dia minta diajarkan 2 kalimat syahadat, minta diajarkan apa sholat itu. Dia tanya tentang Islam. Dia segan, dia mana? Dia nggak mau dia mengajarkan semacam itu. Nggak boleh, Pak. Ini dosa besar itu. Bahkan di sini dikatakan wastimhalihi minhu walau sa'atan, menunda. Istimhal itu menunda. Jadi tidak langsung pada saat itu, nanti tar dulu, jangan sekarang. Ya, kalau ini dia memang dasarnya sebenarnya tidak mau, istimhalnya itu saja sudah dosa besar. Mestinya begitu ada Muslim itu ingin belajar tentang Islam, segera. Kalau ada non Muslim minta diajarkan kalimat-kalimat Islam, 2 kalimat syahadat dan sebagainya, segera. Begitu, Pak. Kenapa demikian? Coba kalau ditunda, si orang non Muslim ini sebenarnya sudah ada kesukaannya terhadap Islam. Dia sebenarnya pengen masuk Islam, cuma ingin mempelajari dulu. Ternyata keburu meninggal. Coba bertanggung jawablah orang tadi yang mencegah itu. Dosa, Pak. Ya sekalipun di mata Allah orang ini ya
dia ditimbang oleh Allah, dihisab, dihitung, ditentukan, bisa saja memang sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, ini permasalahannya Pak. Jangan istimhal, jangan mengulur-ulur waktu, jangan menunda-nunda. Walau masih satu bahasan. Bi khilafid doa, berbeda dengan doa. Binahwi, dengan seumpamanya la razaqahullahul iman. Mudah-mudahan Allah tidak rezekikan iman kepada dia. Mudah-mudahan Allah tidak rezekikan iman. Mudah-mudahan Allah tidak buka iman untuknya. Tapi saya kadang-kadang bertanya, emang ada orang begini Pak? Yang ada mestinya mudah-mudahan Allah buka hatinya, dia bisa beriman, kan begitu kan? Semoga Allah dia mendapatkan hidayah, bisa beriman, bisa tobat, kan begitu doa-doa kita. Ini ada orang doanya, mudah-mudahan dia tidak beriman. Bagaimana kan dosa Pak? Tapi binahwi, namanya la binahwi apa? Bi khilafi. Kalau bi khilaf itu tidak sampai kepada hukum murtadnya, tapi ada dosa. Karena dia masih berupa doa. Kalau tadi itu langsung mencegah. Ya, au salabihi an fulanil muslim. Ya, ada orang berdoa, mudah-mudahan ada orang Islam didoain teman-temannya sama saudaranya. Mudah-mudahan orang itu imannya lepas dari dia. Ya Allah, ya Islam banget itu berdoa kayak begitu. Tapi tidak mustahil permasalahannya. Kadang-kadang orang itu nggak suka, betul, benci, ya dia berbelakangan, dia bermusuhan. Bisa jadi orang kalau namanya bermusuhan, tidak suka, itu biasanya doanya bukan doa baik Pak. Kecuali Nabi disakiti makin baik doanya. Nah, kalau kita disakiti doanya gimana? Ya, oh ya panjang doanya, tapi ya Allah itu panjang doain buruk. Ya, kalau kita mengikuti akhlak Nabi yang pantas sebagai umatnya. In arada tasydidal amri lar-ridha bihi, itu yang tidak mencapai tingkatan murtad itu kalau memang dia sebenarnya ada urusan berat, yaitu tadi itu karena tidak suka, karena dia tidak lar-ridha bihi, bukan ridha, bukan karena meridhai orang itu supaya melepas imannya, tidak apa. Coba dia kata, ya namanya orang lagi kesel itu gimana sih Pak? Orang kalau lagi kesel, marah, dongkol, panas itu biasanya keluar dari mulut ini doa macam-macam gitu kan. Tapi belum tentu ridho. Ya, wah, dan dia biar sakit parah, biar mampus. Doanya begitu karena lagi nggak enak, lagi bermusuhan. Coba kalau kelihatan dia sakit, merasa kasihan, ya kan? Apalagi meninggal, ya begitu Pak. Biasanya suka nggak tahan, nggak bisa nahan gitu permasalahan. Cuma itu saja. La ridha bihi, bukan karena ridhanya, tapi tasydidul amri. Ya, in arada tasydidul amri la ridha bihi. Ya, sudah mau isya nih Pak. Sampai mana ini? Oh ya, la ridha bihi wa ka'an yafdhulul wali 'ala nabiyyat. Ini sudah pembahasan lain. Mungkin cukup sekian ya Pak. 4 menit lagi isya. Oh, di sini 2 menit lagi saya. Wa ka'an yafdhulul wali 'ala nabi wa yajuzu bi aw yujawwizu ya bi'satan nabiyyin. Baik, mungkin saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mau tahu masih ada pertanyaan atau menunggu adzan isya? Tidak ada ya. Ya, yang jelas Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ulama membahas semacam ini tentu karena memberitahu kepada kita supaya kita berhati-hati, tidak ada lain ya, agar iman kita selamat, karena ini yang diinginkan syaitan yang sangat besar. Keinginan syaitan itu supaya iman kita lepas, kita murtad, lepas dari iman, meninggal dalam keadaan terlepas dari iman itu. Na'udzubillahi min.
nawaitu taqarruban ila Allah ta'ala afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin as-salimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa nas'aluka an-nadhra ila wajhikal karim wa nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatika an-na'im ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.